Selamat malam kawan-kawan, selamat bergabung di Spirit Talk ke-12. Nggak nyangka ya, kita ketemu setiap 2 pekan dan malam ini malam ke-12. Guru kita semua udah ada di sini. Ya. Kali ini tidak ada stick golf di belakangnya, cuman ada TV sedikit dan itu biasanya siaran PGA ya, karena beliau tidak akan melewatkan kejadian-kejadian penting di dunia pergolfan. Ustadz Ahmad, apa kabar? Sehat? Cerah sekali wajahnya, Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Sehat, waras, alhamdulillah. Aku suka sekali bajunya, ada hitam, terus ada di sini ada kuning-kuning pecinya. Itu apakah merepresentasikan warna-warna tertentu? Enggak? Atau ini memang kebetulan aja? Oh enggak, memang sudah diniatkan aja nih untuk spesialis Spirit Talk di episode sekarang. Waduh, terima kasih. Kami merasa diistimewakan. Karena malam ini topiknya lumayan pelik, Ustadz. Dan ini sejujurnya, kalau kawan-kawan yang sudah baca pengantarnya, kita akan ngobrol antara keraguan dan keyakinan. Ya, dan Ustadz Ahmad izin untuk mulai memberikan pemaparan awal, terus nanti akan saya ajukan pertanyaan. Seperti biasa kalau kawan-kawan ada pertanyaan, mohon fokuskan untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait obrolan ini. Obrolan pertanyaan seputar meminta fatwa dan lain-lain bisa diajukan secara terpisah atau mungkin bisa direct message gitu ya. Nanti insya Allah bisa diteruskan supaya nggak mengganggu jalannya percakapan. Malam ini kita juga menyambut kawan-kawan yang non Muslim. Jadi you are all welcome untuk bisa ngobrol di sini karena ada beberapa kawan saya yang non Muslim menyatakan juga akan ikut gabung, Ustadz. Untuk menyatakan kesediaannya tentunya saya persilahkan gitu, nggak masalah, kita terbuka buat semuanya. Tapi ini saya pikir permasalahan spirituality yang sangat relevan karena kerap kita mendengar kalau udah bicara soal agama, sebagaimana 2 pekan lalu, ya ini soal pilihan dan akhirnya keyakinan gitu. Tapi kan sebelum mencapai keyakinan itu ada prosesnya gitu. Dan saya merasakan keraguan itu adalah prosesnya. Di salah satu tulisan yang epic banget, kalau kawan-kawan nanti sempat untuk baca TED-nya juga ada, nonton TED-nya juga ada. Beliau menulis buku judulnya The First Muslim, namanya Leslie Hazelton. Dia mengaku sebagai fans beratnya Nabi Muhammad SAW, walaupun dia sendiri bukan Muslim, dia adalah seorang perempuan agnostik teis. Ya, dia memberikan ilustrasi yang menarik, Ustadz. Dia mengatakan yang membuat dirinya sangat meyakini tentang kebenaran apa yang diterima oleh Kanjeng Rasul adalah karena pada saat pertama kali Kanjeng Rasul menerima wahyu, itu beliau tidak langsung berada pada posisi pede, yakin dan mengatakan, "Hei semua Quraisy, aku udah ditunjuk sama Sang Pencipta, akulah nabi." Tapi tidak seperti itu kan. Cerita yang kita ketahui adalah beliau ketakutan, mungkin penuh keraguan, dan ini yang perlu diklarifikasi dengan Ustadz Ahmad. Jadi ada satu proses yang sangat manusiawi terjadi di dalamnya. Melihat ke sana, jadi kita ingin membahas, mendiskusikan, mendiskursuskan pemahaman antara keraguan hingga keyakinan gitu, Ustadz. Apakah kalau yang kerap dipahami kan yakin bagus, ragu buruk gitu. Tapi apa mungkin ternyata ada hal yang kita belum tangkap sehingga kita melihatnya terlalu linear. Mungkin ada pembelajaran yang kita bisa dapatkan dari sini. Terima kasih ya Reni sudah mencantumkan Leslie Hazelton. Silahkan kawan-kawan kalau mau lihat juga boleh di sana. Silakan Ustadz, gimana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, alhamdulillah. Rene, saya mau mulain karena ini yang kita bahas, yang kita kaji ini, yang kita obrolin malam ini teknis banget. Setiap orang pasti ngerasain. Dan di setiap sudut kita hidup tuh, di pekerjaan, di keluarga, bahkan pilihan apapun, kita pasti akan dimunculkan antara yakin, ragu, ragu atau yakin. Ada kalimat yang sering muncul gini, gue nggak berhasil lagi dapat pekerjaan ini karena gue ragu-ragu sih di awal. Nah, banyak yang berpikir bahwa ternyata ragu-ragu itu gerbang pertamanya. Banyak yang berpikir ragu-ragu itu jadi sebab. Akibatnya adalah gagal, lalu kemudian sebabnya adalah ragu-ragu. Seolah-olah ragu-ragu momok semuanya. Tapi kita lupa, harus kita pegang dulu nih. Ragu-ragu itu bukan hanya sekedar pintu pertama. Ragu-ragu itu berproses, bahkan bisa jadi akibat. Saya kasih contoh
yang paling mudah ya. Karena dengan contoh memudahkan kita paham sesuatu. Dan ini kalau kita masuk ke satu ruangan, lalu dihidangkan di dalam piring itu ada apel, ada pir juga. Lalu kemudian ruangan itu ternyata gelap. Apa yang kita lakuin? Kita pegang itu pirnya, kita pegang tuh apelnya. Dan sulit ngebedain keduanya karena bentuknya sama. Bentuknya sama. Kecuali yang satu baru bisa pir, yang kita satu rasakan. apel. Iya. Sehingga muncul keraguan. Loh, pertanyaannya, kenapa bisa ragu? Ternyata di sini ragu itu jadi akibat. Sebabnya adalah karena gelap itu. Saya kasih contoh yang paling mudah. Kalau orang pengen bekerja, lalu kemudian muncul keraguan dalam dia punya pekerjaan, penyebabnya adalah karena memang masih gelap. Karena gelap itu, karena dia nggak tahu informasinya, maka muncul keraguan. Percis Rene, dalam kita punya kehidupan, semua yang dimunculkan keraguan, maka itu menjadi akibat dari kurangnya pengetahuan kita. Belum ada ilmunya. Makanya kalau kita lihat di dalam kita punya ibadah, lihat dulu posisinya. Ini penting nih Rene. Posisi ragu tuh di mana munculnya? Kalau ragu itu munculnya di belakang, akan berbeda sikap kita ketika ragu itu munculnya di depan. Saya kasih contoh yang paling mudah ya. Kalau udah kita selesai sholat misalnya, lalu kita ragu, gue udah tahiyat awal atau belum ya. Kalau diterusin, ini nggak kelar-kelar nih sampai besok pagi nih. Karena setiap kali habis ngelakuin, kayaknya gue ada yang kurang dah. Dari yang gue lakuin kayaknya setelah ditentukan pilihan di satu perusahaan, lalu kemudian muncul keraguan. Itu di belakang jadinya. Iya, jadi di belakang. Apa yang terjadi? Akhirnya kita pindah lagi. Betul. Akhirnya kita lakuin apa? Pindah pekerjaan. Setelah kita pilih pekerjaan itu, muncul lagi keraguan. Tuh kan, enakan yang kemarin. Akhirnya salah semuanya. Nah, saya bilang, kalau keraguan itu, Rene, munculnya di belakang, maka kita harus lihat, oh, berarti ini penyakit. Ini penghalang buat kita. Ini berarti ujian buat kita. Ini challenge buat kita. Kalau sudah maju ke depan, kalau saya mohon maaf. Jika kemudian kita sudah menjalankan bahtera kita, ini perahu sudah berlayar, maka jangan tengok lagi ke belakang. Apalagi sampai terjun kita di jalan. Meskipun ombaknya besar, ya teruskan jalan. Karena kalau kita loncat, nggak selamat. Kalau keraguan itu munculnya di belakang, Rene. Nah, seringnya kita kayak gitu. Coba. Saya ajak. Kita pilih gini. Kita bilang kayak gini. Kita kayaknya harus keluar deh dari pekerjaan ini. Mulai muncul ragu karena udah kerja, Rene. Udah kerja. Akhirnya pindah ke satu tempat baru, perusahaan baru, startup baru. Giliran dia pindah, kok gue lebih capek ya di sini. Tuh kan enakan yang kemarin. Kemarin sih jadi. Dan ini kalau diterusin 10-50 perusahaan sekalipun kita bekerja, kita akan terus mengeluh, pekerjaan gue kok gini. Pekerjaan gue. Nah, akhirnya Rene, usia kita, karir kita hanya habis di gerbang pintu pengantar, mukaddimah terus. Ibarat buku, ini bab 1 terus. Pengantar, jangan-jangan masih daftar isi. Nah, kita akhirnya nggak mendapatkan kenikmatan dari itu. Nah, ini penting, Rene. Ternyata saya ingin kasih kesimpulan, keraguan yang datang setelah kita putuskan, maka itu adalah penghilang kenikmatan. Saya ulang ya. Keraguan yang datang setelah kita putuskan, maka itu adalah penghilang kenikmatan. Maka nggak akan ada lagi kenikmatan. Nah, ini keberanian, nyali kita, mental kita. Kalau sudah menentukan sesuatu, jalani terus. Ini kalau ragunya munculnya di belakang. Ini penting banget nih. Supaya kita bisa bersikap. Beda ceritanya, Rene, kalau keraguan itu munculnya di depan. Kalau keraguan itu munculnya di depan, maka jangan kerjakan sesuatu sampai ada indikasi-indikasi, tanda-tanda yang membuat kita yakin. Saya kasih contoh. Kita baru aja pengen ngerjain nih, mau maghriban nih. Tapi muncul keraguan. Ini udah bener-bener maghrib, apa enggak ya? Ada keraguan nih, Ya jangan dikerjain, jangan dilakuin. Karena jadi syarat sahnya.
Kapan kemudian kita berani ngelakuin? Ketika tanda-tanda itu jelas. Oh, ngelihat langit, oh udah gelap. Udah jelas berarti. Tanpa kita mendengar seruan pun, karena sudah ada indikasi yang yakin, baru sikap. Jangan bergerak, jangan melakukan sesuatu di tengah-tengah keraguan yang sedang kita hadapi. Beda nih, beda sama yang tadi. Jangan lakukan sesuatu di tengah-tengah keraguan yang sedang kita hadapi sampai muncul, betul, sampai muncul tanda-tanda yang membuat kita yakin. Gitu. Sebelum ke apa yang bisa kita lakukan, dan itu berharga sekali ya Ustadz ya. Yang perlu disampaikan di sini penting ya kawan-kawan untuk dipahami di mana letak keraguan itu. Apakah letak keraguan itu di belakang? Ya. Ini tadi Ustadz Ahmad sampaikan ya, kalau letaknya itu di belakang, ya artinya kita bisa jadi belum belajar berketetapan hati sehingga senantiasa diombang-ambing. Tugas kita adalah untuk membuat diri lebih jejak. Tapi kalau keraguan itu muncul di depan, tunggu sampai jangan lakukan apapun hingga tanda-tanda yang lebih jelas muncul. Kurang lebih kayak gitu ya Ustaz. Betul nih. Tapi apakah, jadi yang jadi pertanyaan nomor satu sebelum kita beranjak, apakah keraguan itu adalah antitesa dari keimanan? Jadi kalau lo ragu ya artinya lo nggak beriman. Atau lo ragu, lo nggak punya peluang untuk jadi beriman. Itu gimana? Karena faith, iman itu kan keyakinan ya, memilih sesuatu yang kita mungkin belum sampai pemahamannya. Di dalam obrolan sebelumnya sudah sempat kita diskusikan gitu. Pilihan untuk meyakini sesuatu bukan karena kita tahu semuanya, tapi karena tanda-tanda yang clear menunjukkan itu. Tapi ingin tahu aja apakah keraguan itu adalah jadi antitesa keimanan? Ini pertanyaan Ustaz. Ini yang menarik Rene. Kalau masuk ke wilayah faith, keimanan, maka masuk ke wilayah keyakinan, sesuatu yang dalam. Maka kalau ada sesuatu yang dalam, kita harus punya ukuran. Kita nggak tahu barometer keyakinan, Rene. Kita nggak tahu barometer kemudian keimanannya seorang. Tapi yang pasti keraguan itu muncul karena keterbatasan dan minimnya kita pengetahuan. Dan kita sudah tahu bahwa pengetahuan, ilmu, knowledge, itu kan cahaya ya. Yang bikin kemudian ruangan itu terang sehingga kita bisa bedain mana itu apel, mana itu pir. Karena saya mau masukin satu contoh ya, yang paling mudah. Ada orang yang kemudian ingin berkeluarga, berumah tangga. Langsung sikat aja dia, berumah tangga. Pasti semua orang, saya yakin banget, setelah kemudian berumah tangga, jalan pernikahannya, maka muncul, kok istri gue kayak gini ya? Kok suami gue kayak gini ya? Coba gue pilih yang sono. Coba gue pilih yang B. Coba gue pilih yang C. Saya yakin hampir rata-rata ada muncul keraguan itu kan. Nah karena sudah dilakukan, nggak mungkin kita balik belakang, kan putar balik. Tapi kalau keraguan itu munculnya di depan, jangan lanjut. Betul. Betul. Stop dulu sampai kemudian kita cari tahu. Menikah tuh apa ya Rene? Lalu tujuan kita menikah mau gimana? Sehingga kita tahu tujuan. Saya kasih contoh. Saya pernah mendengar ada salah satu motivator ya, yang kemudian bicara, kalau lu masuk ke startup, perusahaan startup, berarti ketika lu mulai memutuskan masuk di sana, berarti untuk siap nerima resiko yang sangat besar. Karena ini perusahaan baru mulai. Jadi kalau kemudian terjadi sekarang PHK besar-besaran, harusnya nggak kaget. Namanya baru mulai. Saya pernah dengar itu kan berarti itu maaf Ustaz, saya juga pernah dengar itu demotivator dia. Oke. Itu demotivator dia. Buat yang teman-teman belum tahu, itu namanya inisialnya RENE ya. Itu yang saya dengar. Jadi itu kan berarti Rene, ketika dia masuk berarti dia berangkat atas ketidaktahuan gitu. Lu nggak tahu. Tidak mau tahuan ya. Iya. Maka pertanyaannya Rene, dia nggak tahu atau nggak mau tahu. Itu kenapa kemudian pernikahan jadi hancur berantakan. Waktu lu nikah, lu tahu nggak gimana pernikahan? Oh ternyata nggak tahu. Stop dulu. Lu bukan nggak tahu, Sob. Lu emang nggak mau tahu.
Lu emang Paham. nggak mau tahu, lu nggak mau tanya dulu, mungkin lu tanya sama kakak lu dulu, tanya sama orang tua dulu, nikah tuh gimana? Akhirnya semua yang enggak lah, yang penting cinta. Mamam cinta pas PLN tagihan datang, tagihan cicilan datang, mana cintanya, mana cintanya? Mamam tuh cinta. Mamam Saya deh. tulis ya. Ini kaos tebel ini. Ya, bisa jadi materi kaos ini. Benar, benar. Tadi kalimat ini yang harus dipegang benar ya. Keraguan tuh muncul dalam melakukan sesuatu karena kita nggak punya ilmu. Tapi lebih dalam lagi, maaf kalau saya ingin mengatakan lebih lugas, nggak punya ilmu. Atau nggak mau punya ilmu. Nggak tahu atau nggak mau tahu. Nah ini yang lebih bahaya lagi. Sehingga dia akan berputar di situ-situ aja. Ah, coba gue nggak di sini. Tahu kayak gitu gue nggak akan tahu. Nah ini yang muncul kan, yang muncul dan kita dapetin kan Rene, orang kalau sudah, maaf kalau saya lanjutin Rene, orang kalau sudah kejebak lalu kemudian dia ngelakuin kesalahan atas keraguan-keraguan dia, maka apapun yang orang nasehatin itu akan jadi salah kan? Mental. Akan mental, akan salah. Lah kan kemarin Rene udah diingetin waktu pengen nikah, coba pikir-pikir dulu, nggak dipertimbangkan dulu apa ini wanita Boleh kasih asalnya. contohnya selain saya ya Ustadz ya. Terima kasih. Ini Oke. ada Anda tahu siapa ya? Saya nggak usah sebut ya. Cuman terdengar tertawanya di belakang gitu. Untuk keselamatan hidup saya tolong jangan menggunakan contoh saya, pakai nama lain kayak RIZKI gitu. RIZKI atau DWD itu kan gampang ya. Ini singkatannya. Siap. DWD aja Ustaz. Itu udah melalui asam garam kayaknya. Baik. Saya melihat. Jangan lempar ke orang lain dong. Aduh, luar biasa kegetiran. Nah ini kan yang terjadi Rene. Ketika kemudian terjadi prahara, lalu ditanya dan dinasihatin sama orang, sebenarnya bukan nasihat. Ini cuma just question ya, cuma nanya doang. Cuma nanya, emang waktu kemarin nikah, lu nggak cari tahu dulu gimana keluarganya? Maka jawaban dia kan harusnya, ya iya sih, kemarin nggak terlalu dalam. Mestinya. Tapi karena kita sudah kadung kesandung, udah keraguan itu makin besar, makanya jadi emang gue orang bodoh apa, gue mau orang purba apa, nggak sampai datang ke keluarganya. Jadi kayak gue gantikan dia, gue nanya sob, gue cuma nanya. Jadi akhirnya dia akan apa? Akan ngelawan ya. Nah ini akan jadi makin parah. Ternyata kalau saya ingin sampaikan, keraguan yang tidak bisa dihilangkan akan membawa kita kepada kesalahpahaman dan menyalahkan. Oh ini ngeri sekali. Saya ulang, keraguan kita yang tidak bisa kita hilangkan alias nggak bisa kita atasi akan membawa kita kepada kesalahpahaman dan menyalahkan. Apapun nasihat yang diberikan, salah aja. Nah ini nanti akan kita bahas step selanjutnya supaya kita bisa ngerti solusi kalau udah kejebak dalam keraguan itu. Ini keren banget kawan-kawan. Ustadz baru saja mengilustrasikan bahwa sebenarnya keraguan itu memang dititipkan sebagai mekanisme untuk kita bisa dapat tanda lo belum cukup ilmu. Ya, lo belum cukup tahu, lo belum cukup menelisik, lo belum cukup ngobrol, lo belum cukup main, lo belum cukup peduli kalau di awal. Tapi pada saat keraguan itu muncul di akhir, itu tanda ketidakdisiplinan kita dalam menata pemikiran kita, cara pandang kita, dan kemudian ya akhirnya mencari pembenaran gitu ya Ustadz ya. Sementara obrolan kita tadi sebenarnya untuk bisa mendapatkan kebenaran itu kan kuncinya. Karena kenapa sih kita punya keyakinan? Ya semoga keyakinan ini pada kebenaran, bukan pada ketidakbenaran atau keyakinan pada kebetulan gitu. Nah, yang menarik Ustadz, kan di awal kita nggak tahu gitu ya, dan kita bahkan nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu gitu. Jadi baiknya gimana dong? Dan keraguan itu sudah mendera. Masihkah nasihatnya sama? Jangan memutuskan dulu saat itu. Iya, berdiam diri atau ngobrol lebih banyak atau gimana? Apakah ada anjuran terkait orang-orang yang ada pada posisi tidak tahu yang tidak diketahui? Bukan karena nggak peduli ya Ustadz ya, tapi karena emang gue nggak tahu gitu, nggak pernah ada yang ngomong ke gue, nggak pernah ada yang ngasih tahu gitu, dan gue emang nggak pernah benar-benar
gue nggak, bahkan sekarang gue nggak tahu apa yang gue nggak tahu. Nah itu gimana? Kita ada di jalan nih, Ren. Saya kasih analoginya. Kita lagi ada di jalan, kita lagi mencari jalan. Pas kita lewati satu jalan, tiba-tiba jalan ini bercabang jadi 2 jalan. Ada ke kanan dan ke kiri. Hanya itu aja pilihannya. Ya. Kita apa yang kita lakuin? Kalau kita punya cabang jalan ini, berarti kan kita ada keraguan nih. Gue ke kanan apa ke kiri ya? Saya ke kanan apa ke kiri? Tentu ada beberapa sikap yang bisa diambil kan. Pertama, ya buka Google Map-nya. Waze-nya buka lah. Itu satu. Kedua, kalau ini nggak bisa, ternyata baterai habis atau data lu nggak ada. Yang kedua, apa yang kita lakuin? Kita turun dulu sebelum belok, nanya ke orang, atau kita belok dulu, baru kita nanya, kira-kira kita mau ambil yang mana? Kita di persimpangan jalan nih, kita nggak tahu jalan. Kita, ini satu kemana, kita yang kiri kemana? Kita mau ke Senayan City, dari Gandaria City, tapi kita nggak tahu. Tapi ada jalanan ke kanan dan ke kiri. Kita berjalan dulu ke kanan, atau sebelum belok kanan kiri, kita turun dulu, tanya orang yang ada di situ. Apa yang kita lakuin? Pasti kan nanya dulu. Iya. Nanya dulu. Masalah kita adalah, kita udah bablas kemana tahu, baru kita tanya. Iya betul. Kita udah basah kuyup, baru kita nanya. Kita udah jeblos, udah kesandung, baru nanya. Harusnya ketika keraguan tuh muncul pada sesuatu yang kita nggak tahu, bahkan kita nggak tahu dari apa yang kita nggak tahu. Harusnya kita punya alat, punya media. Gimana ya cara yang bisa tahu ini? Ya media alat itu kan berarti informasi. Kemajuan teknologi kita pakai. Kalau ini ternyata nggak cukup informasinya, berarti kita tanya sama yang kompeten di bidangnya dong. Tanya sama yang ngerti di bidangnya. Ya kita tanya sama kawan, kita tanya sama teman yang kalau menurut lu gue kerja di perusahaan keuangan ini gimana? Kalau menurut lu kalau gue ambil startup ini gimana? Ya lu cek dulu. Coba cek buka internet, lihat gimana keuangannya, terus gimana kemudian. Kan banyak hal. Sehingga harusnya adalah sikap kita ada 2. Pertama, kita tahu media atau alat yang bisa kita gunakan sebagai perantara yang bisa mengeluarkan tanda-tanda kita punya keyakinan. Oke, ini tanda-tandanya ke sini, keuangannya sehat. Terus kemudian nggak pernah punya problem, grafiknya cenderung naik ke atas. Oke, ini good nih, ini bagus nih, ini baik nih. Oke, ini kan berarti ada indikasi tanda-tandanya. Habis itu kita ngobrol. So, lu kan di bagian keuangan ya. Kalau di bagian keuangan, perusahaan startup yang seperti ini kira-kira gimana? Oh, itu bagus tuh. Karena grafiknya begini. Berarti kita udah punya 2 tanda indikasinya kan. Ya. Kalau sudah dapat ini, baru bergerak. Jalan. Belok ke kanan, apa belok ke kiri. Lah kita nih nggak punya alat, nggak punya media. Waze nggak dibuka. Map nggak dibuka. Nggak mau tanya orang. Pas giliran udah jauh kebablasan, baru kemudian kita tanya, Mas, Senayan City mana? Waktu nanya Senayan City, itu udah di Tanjung Priok. Iya, jadi ini yang Ustadz ilustrasikan sebenarnya keyakinan yang didasarkan pada kesombongannya, keyakinan yang kebablasan itu tadi, ya. bukan keyakinan karena nggak mau dibilang ragu, gitu. Tapi bukan karena menelisik, gitu, bukan karena ingin cari tahu lebih jauh, gitu. Paham, clear banget. Jadi kalau bahasa sederhananya, kita yakin bukan karena tebak-tebakan, gitu loh nih. Ya. Karena gimana kok lu bisa yakin? Misalkan gini Rene, saya agak-agak rancu sama orang yang bilang kayak gini. Kalau menurut lu gimana? Kalau feeling gue ya, ini kalau ada orang ngomong kayak gitu, ini kayak udah cenayang nih, kayaknya saudaranya Rara sih kalau orang kayak gini. Jadi gak bisa kita bergerak sob dengan feeling gue. Feeling gue sih kayaknya nih lu bakalan, lu siapa? Pakai tapi nggak salah kan Ustadz, punya intuisi itu kan nggak salah juga dong, maksudnya nggak salah, harusnya kan jadi pertimbangan Rene, bukan jadi pemutus ya. Bukan jadi keputusan, tapi pertimbangan. Ya kalau orang dengan pengalamannya, empirisnya sudah makan banyak pengalaman, lalu dia katakan feeling saya sih Ustaz, ya harus kita ambil pertimbangan itu. Dia sudah kemudian berjalan sebagai orang yang terjun di bidang tersebut 30 tahun. Lalu kemudian feeling gue sih kalau grafiknya seperti ini, biasanya bakalan drop. Ya drop.
Kita pernah mendengarkan Rene ya, ketika ada apa itu namanya, banyak orang-orang yang mengaku kaya dan gila. Saya nggak enak nyebutnya crazy rich gitu ya. Sebelum terjadi banyak kasus, para ahli sudah bilang ini itu ngaco, uangnya dari itu mana? ngaco dan cepat atau lambat akan ditangkap. Cepat atau lambat akan ditangkap. Ya, ternyata dari para pengamat bicara 2-3 hari dari situ, satu persatu ditangkap bener. Iya. Lah itu kan berarti kan feeling dia ya, berdasarkan data-data dan pengalaman yang sudah dia punya. Iya. Itu baru benar. Tapi kalau feeling gue sih ya, perusahaan ini kayaknya nggak bakalan berkembang. Nah yang ngomong itu jual sate ayam, sate kambing misalnya. Saya nggak mau bilang bakso ya. Nah itu jadi, mohon maaf Pak DWD nih. Jadi, lebih aman karena kita yang ngomong yang nggak nyambung lah. Nah kira-kira teman-teman penting banget untuk mengambil keputusan, pertimbangan-pertimbangan yang mau kita ambil itu apa. Jangan-jangan Rene, kita yakin atas dasar tidak ada pertimbangan. Nah kalau nggak ada yang ditimbang, itu kan berarti konyol bahasa kita. Kalau bahasa jakselnya sotoy, so tahu. Jadi, ini saya dapat banyak banget materi buat kaos ya. Salah satunya yakin bukan karena tebak-tebakan. Ya, ini berbahaya. Yakin atas dasar tidak ada pertimbangan. Ini epic banget sih ya. Dan coba berefleksi berapa sering saya gitu dalam memutuskan, ternyata juga keyakinan itu bukan berasal dari satu proses yang baik, berdisiplin, tapi ya karena itu tadi, karena feeling-feelingan gitu. Kawan-kawan silahkan ya kalau ada yang mau bertanya, boleh diposting di kolom chat. Terlebih juga kalau ada kisah-kisah terkait tentang ini atau mungkin sedang menghadapi satu permasalahan yang membuat Anda ragu gitu ya. Bisa diobrolkan di sini. Ini ada satu nih Mutia. Izin bertanya, kalau konteksnya mintalah fatwa pada hatimu. Tergantung hatinya siapa ya. Munya nih tergantung kayaknya Mutia ya. Nah, itu cara dan kondisi yang benar memakainya seperti apa ya Ustadz ya. Dan apa yang harus diperhatikan dalam menjadikan hati itu fatwa. Lah, halo wala quwata. Menarik sekali ini. Ini dengar di mana? Baru kalimat ini tidak bisa diterjemahkan dengan letterlek. Ini memang narasi tekstual hadis. Tidak bisa diterjemahkan, makna hati itu adalah hati kita masing-masing. Karena nanti seperti yang tadi dikatakan, ini orang seperti apa dulu, feelingnya kayak gimana dulu, punya pengalaman apa enggak. Oh ternyata maksud dari narasi hadis ini adalah mintalah fatwa kepada hatimu, itu maksudnya adalah pikirkan lebih dalam lagi sebelum bertindak. Tahan dulu, jangan buru-buru. Itu lihat, diulang. Jadi maksud di kalimat ini dua hal narasi ini. Satu, pikirin lagi matang-matang. Maknanya pikirin lagi matang-matang bukan lu suruh bengong, terus kemudian duduk mikirin. Enggak, cari data lagi. Bergerak, searching lagi, googling lagi. Gimana ya? Kedua, tanya lagi sama orang. Nah, yang ketiga, nyuruh kita dalam ngelakuin sesuatu, kedua, jangan buru-buru. Santai dulu, karena kita paham. Keterburu-buruan itu sumbernya pasti dari syaitan. Dan keraguan-raguan itu datangnya juga dari syaitan. Loh, dua ini kok nggak nyambung, Ustaz? Yang satu buru-buru kan berarti karena ragu. Yang satu ragu-ragu juga syaitan nih bagaimana urusannya? Iya. Keterburu-buruan itu pintu masuknya Rene. Datangnya dari setan. Ketika dia udah buru-buru memutuskan sesuatu, zeng, disikat sama setan. Jeblos kita dalam jurang keraguan-raguan. Masuk lagi kita ke perangkap setan. Di awal kita udah kena, di akhir udah kita kena. Ya sudah, zong kita. Jadi mintalah fatwa terhadap hatimu. Istafti bil qalbi itu bukan kemudian kita, oke, gue ragu, oke ya. Gue tanya dulu dalam hati gue. Terus gue, oke, cenderungan hati gue kayaknya A. Enggak gitu. Sama seperti sistem, kita kenal ada sistem istikharah. Saking minimnya ilmu kita tentang istikharah, kita berasa bahwa istikharah itu jawabannya dalam mimpi. Sehingga banyak sekali pertanyaan, Ustaz, saya udah istikharah berhari-hari, tapi kemudian kok nggak dimimpin ya saya? Ya lu siapa?
Lu siapa dong? Lu sebelum tidur ngapain? Lu sebelum tidur tuh buka Instagram, lu scroll ngelihat cewek-cewek, lu ngelihat hal-hal kayak gitu. Yang lu impiin apaan? Beda sama orang-orang soleh, orang-orang punya ilmu yang sebelum tidur dia pikirkan, dia berdoa, bermunajat, ada hasilnya. Maka bukan itu yang dicari karena saking minimnya, akhirnya Dahsyat. tembak-tembakan. Cenderungan hati saya ke sini. Ya dirimu siapa? Nah, kecenderungan tersebut berat hati saya ke sini setelah keluar tuh hasil tanda-tanda indikasinya. Harus bisa menjawab itu. Saya kayaknya Rene cenderung ke A. Oke, Ustadz bisa bantu. Kenapa Ustadz pilih A? Itu harus bisa jawab. Kalau ya gue nggak bisa jawab, tapi gue feelingnya A. Berarti itu bukan jawaban. Bukan jawaban. Tapi kalau gue feelingnya A, kenapa? Karena ini dia punya 1, 2, 3. Maaf aku potong di sini Ustadz. Dan pada saat, kalaupun ternyata setelah itu salah katakanlah. Jadi dia terbukti salah. Keputusan yang kemarin itu salah gitu. Itu tetap secara proses benar. Walaupun kemudian kesimpulannya salah ya tinggal diperbaiki saja gitu ya, betul ya? Iya Rene, betul. Jadi kalau seandainya kita udah prosesnya sudah mencari informasi yang baik, bertanya dengan yang kemudian lebih ahli yang punya kompetensi di sana, lalu kita melangkah, lalu kemudian ternyata yang kita lakukan nggak sesuai, anggaplah bahasa aslinya salah, kalau bahasa halusnya kegagalan yang tertunda ya. Tapi ternyata ini adalah proses kan, kegagalan-kegagalan itu, yang ini kan jadi proses yang baik, tapi nggak menimbulkan keraguan Rene, tapi menimbulkan motivasi. Jadi perbedaan ya. Kalau prosesnya benar sama prosesnya salah, maka hasilnya juga beda banget, Rene. Diulang, Ustaz. Sorry, diulang. Kalau dalam prosesnya antara yakin dengan ragu ini, keraguan ini dilakukan dengan yang benar, maka pintu keyakinan yang udah kita lewati, lalu ternyata salah dengan bahasa yang lugas, maka akan menghasilkan motivasi semangat. Oke, gua harus coba lagi. Karena dia punya keyakinan. Tetapi kalau pintu masuknya atas tebak-tebakan atau keraguan, maka yang terjadi adalah pesimis. Kan? Adalah kayaknya gue emang, ya seperti yang kita bahas, berselimut di dalam spiritual. Kemalasan spiritual. Betul. Kemalasan dalam spiritual. Sehingga kita bilang, mungkin takdir gue emang nggak kerja kali. Takdir nggak kerja. Lu males nyalahin takdir. Mungkin takdir gue emang nggak ke Mekah Madinah kali, nyalahin takdir. Padahal lu yang malas. Jadi beda banget. Artinya kalau kita masuk lewat keyakinan yang saya maksud, data dapat, udah nanya sama orang-orang yang kompeten, kita ngelangkah jeblos, ternyata aduh salah lagi nih bisnis, aduh salah lagi nih kemudian keputusan, tapi muncul motivasi. Oke, next kita buat yang lebih kece lagi, next kita buat lagi, pasti akan muncul kayak gini. Tapi kalau awalnya tebak-tebakan, gue kok kayak nggak yakin ya, gue feeling, pas giliran coba salah, aduh, udahlah, nggak usah lagi deh. Terus akhirnya nggak mau lagi lamar pekerjaan, nggak mau lagi coba berwirausaha, nggak mau lagi. Akhirnya dia berpikir gini, gue tunggu temen deh, gue tunggu yang ngajak deh, gue tunggu, ya sudah. Nggak bakalan diam aja, pasif menunggu. Betul. Karena Allah punya perasaan bahwa Allah memang menyuruh saya diam aja, padahal bukan seperti itu gitu. Kita harus aktif mencari dan kita menyangkakan yang terbaik pada pencipta kita. Wow. Dalam sih ini ya. Ini pertanyaan mulai muncul Ustadz. Saya akan ajukan satu-satu, kawan-kawan lain silahkan ya. Ada Rizky, Renesa, dan ada Pale. Pale juga nanya ya. Rizky dulu ya. Bagaimana jika berhadapan dengan hal harus yakin dengan janji Allah versus logika akal? Oke, keren. Bagaimana berhadapan dengan jika harus yakin pada janji Allah, ya sebagai orang beriman kita wajib meyakini janji Allah, tapi akalnya nggak nyampe gitu ya. Belum sampai gimana ceritanya. Ini mungkin ada baiknya juga Kang Rizky dengerin cerita Ustadz Ahmad pekan lalu tentang orang yang
yang bekerja pokoknya harus bergerak gitu, dia keluar dari rumah ya. Bisa Reni bisa kirim juga sekaligus buat kami mengejar ketertinggalan kami dari Atta Halilintar ya. Jangan lupa Anda pastikan melihat episode yang sebelumnya. Silakan Ustadz, kalau mau dijawab di sini juga silakan. Gini ya, Rene. Saya paham nih. Kan janjinya Sang Maha Kuasa ini, janjinya Allah kan bilang, siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan hasilnya. Loh, saya udah sungguh-sungguh. Kok kemudian nggak berhasil? Saya ulang kalimatnya ya. Saya udah sungguh-sungguh. Kok saya nggak berhasil? Saya coba ganti narasi lain biar lebih paham. Saya udah doa, saya udah sholat, saya udah ngaji. Kok nggak berhasil? Kok nggak berhasil? Coba bayangin Rene. Bayangin. Jadi keberhasilan kita atau kemudian yang punya langit dan bumi itu didikte dengan usaha kita kan? Hanya kemudian, mohon maaf Rene, mohon maaf. Hanya kemudian baru ibadah 2 hari, lupa dengan 20 tahun keadaan kita gimana. Lalu kemudian tiba-tiba, kok saya udah sholat sama ngaji kok nggak berubah. Lu baru 2 hari sob. Nabi Yusuf dikasih kemudian 15 tahun, 16 tahun. Lu kemudian, nggak apa-apa, sakitnya baru 16 tahun, saya sehatnya 20 tahun. Itu kan menarik sekali ya. Maka saya ingin sampaikan nih, ternyata kita baru menduga kalau kita sudah sungguh-sungguh Rizky. Kita baru di tahapan menduga kalau kita sudah sungguh-sungguh. Buktinya ketika sudah melakukan sesuatu hal tersebut, lah kok jadi pesimis, menyalahkan. Tadi kita sudah bilang, pintu masuk lewat keraguan akan berdampak pada kesalahpahaman dan menyalahkan. Nggak tanggung-tanggung, yang disalahkan takdir. Berarti salah pintu masuk, Rene. Tapi saya udah sungguh-sungguh. Oh, itu baru dugaanmu. Baru dugaanmu. Ternyata bukan kesungguh-sungguhan yang sejati. Saya mohon maaf ya. Mohon maaf lahir batin. Sering sekali muncul kalimat. Baik ini biasanya. Muncul banget sering sekali. Kalimat, saya sudah ngelakuin semuanya Pak Ustadz. Tapi belum ada perubahan. Kalimat semuanya tuh apa sih terjemahnya? Iya kan? Apa benar udah semuanya Sob? Ada orang, Ustadz, saya benar-benar nih Ustadz udah ngelakuin semuanya. Saya tuh nggak ada lagi buat makan. Kalimat nggak ada lagi buat makan, lu bener-bener kayak yang di pinggir, yang kemudian orang-orang yang sampai busung lapar itu, yang sampai kemudian ngais-ngais sampah. Tapi sementara waktu dia ngomong itu, dia masih naik motor nih. Dia masih naik motor. Lalu kemudian dia bilang, saya benar-benar nggak ada lagi duit buat makan. Lah itu motor yang lu naikin, itu bisa buat makan sebulan, 2 bulan, bahkan setahun. Jadi kita sering terjebak sama narasi kita yang mengucapkan, saya sudah melakukan semuanya. Tapi ternyata lu belum melakukan apa-apa. Ternyata sudah menilai. Nah ini permasalahan kita. Kita murid, menilai murid. Yang lebih parah, murid ngisi rapot sendiri. Nah ini yang repot. Yang repot. Kita yang sudah melakukan hasil. Nah inilah yang kemudian kenapa janji Allah nggak jalan di kehidupan kita. Kita sudah berburuk sangka terhadap pemilik takdir tersebut. Kita sudah berburuk sangka terhadap takdir tersebut. Remember ya, takdir ada di ujung usaha. Takdir itu ada di ujung usaha. Usaha kita belum sampai ujung, kita sudah mengatakan ini takdir. Saya ulang, takdir itu ada di ujung usaha kita. Kalau usaha itu adalah 1 sampai 100, harusnya sampai 99 dulu, 100 baru ada takdir. Tapi kita baru jalan 20 dan sudah mengatakan, kayaknya takdir saya. Nah, takdir ada di ujung usaha kita. Sama Mbak Dona, murid mengisi rapor sendiri, bener. Menarik sekali ya, kawan-kawan. Kita di sini to be each other's reminder. Ya, apa yang Ustadz sampaikan adalah untuk saya ketampar berkali-kali kok ikut kelas ini ya. Tambeng aja. Kenapa? Iya, karena emang Ustadznya tega ya, dan memang harus dibeginikan gitu. Silakan ya kawan-kawan lain kalau ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. Rizky semoga sangat clear. Ya, Renessa izin bertanya bagaimana dengan konteks mulai aja dulu. Hashtag lagi. Ya, karena pernah ada pengalaman di mana nggak bergerak maju karena terlalu banyak pertimbangan dan terlalu perfeksionis. Bila dalam posisi itu gimana ya Ustaz? Mulai aja dulu tuh gimana? Teman-teman gini ya,
ada podcast yang menarik juga selain apa yang kita obrolin. Itu juga ada inisial ERENE namanya Kasih Solusi. Itu juga baru keluar. Cepet-cepet cari di YouTube. Itu ada kalimat yang saya selalu senang. Kata guru saya. Cuman ngomongnya cepet banget orang ini. Oke. Saya koreksi dulu ya. Kata guru saya, Ustadz Ahmad Homsani, gitu ya. Jadi, dan Rene tahu nggak kenapa saya jadi ngelihat itu? Itu gara-gara istri saya tiba-tiba bilang, nih ada Rene. Dia bilang ada di story YouTube tiba-tiba ada kalimat kata guru saya. Jadi kita nyari kalimat kata guru saya di 45 menit di YouTube itu. Aduh, nggak ada kerjaan benar, nggak ada kerjaan. Nah, jadi saya ingin benar, Rene, itu menarik, Mbak. Gimana ya, Ustadz? Mulai dulu kalimat, mulai dulu. That's good. Saya selalu bilang, kita punya keyakinan. Ada doa yang selalu kemudian oleh Kanjeng Nabi disampaikan. Dan kita udah kenal itu. Selalu ada keberkahan di waktu pagi. Ya Rob, berkahilah umatku di waktu pagi. Berarti kita sepakat yakin siapa aja pagi ini punya nilai yang tinggi kan. Maka kalimat mulai dulu, mulai dari hal yang sederhana. Bangun lu pagi, woi. Pagi, tidurnya kurangin. Itu dulu yang dimulai. Mulai dulu dari hal yang sederhana. Lu bangun, Sob. Kita kemudian berpikir panjang, lalu tidur malam, bangun 11:30, terus mulai mikir lagi, apa yang gue lakuin ya? Lu udah keburu lapar buat nyari makan siang. Bangun pagi, ayo, terus kemudian keluar melangkah kita, lalu kemudian kita cari, nanti akan dipertemukan. Nah, kalimat keluar itu adalah, you call your friend, lihat grup, lihat cari, searching, cari laman-laman pekerjaan. Nah, message that, wow, sekarang media sosialnya udah banyak. Dan bahkan di media sosial udah banyak plafon-plafon yang bisa membuat kita untuk mencari pekerjaan ataupun banyak hal yang bisa kita dapetin informasi buat itu. Nah, kalau ini dijalanin, ini yang kita katakan mulai dulu. Yuk bangun pagi lebih awal. Habis itu kemudian kita keluar dari rumah kita. Apapun itu, mau olahraga dan lain sebagainya. Sampai banyak ide-ide inspirasi yang muncul. Percaya deh. Kalau udah bangun keluar pagi, keluar dari rumah lu, apakah keliling komplek, kalau bisa keluar dari komplek itu, kelilingnya lebih jauh, Senayan kayak kemana, nanti ada sesuatu yang kemudian didatangkan, karena memang hidup ini kan bukan kita yang mengatur kira-kira. Jadi akan didatangkan, oke, kenapa gua nggak dagang kayak gitu ya? Atau kita lewat di satu kantor, gedung tinggi, lah kenapa gua nggak coba ke sini ya? Kira-kira gitu. Atau kemudian ada kawan kita yang ber-WhatsApp, atau kita buka Instagram, buka Facebook, buka media sosial kita, lalu kemudian ketemu kawan lama kita, yang kemudian baru beri komen, kasih DM, mulai dari situ dan lain sebagainya. Itu udah silaturahmi ya Ustadz ya? Salah satu bentuk silaturahmi itu. Saying hello, silaturahmi. menyampaikan kabar, menanyakan kabar, menyapa, dan seterusnya. Ya, maka saya ingin sampaikan, ternyata banyak orang yang gagal sebelum mulai. Ya seperti inilah, Ren. Banyak sekali. Ada orang yang gagal dalam mencoba yang dia lakukan. Tapi lebih banyak orang yang gagal sebelum melakukan. Saya coba mengulang kalimat ini biar clear ya. Ada orang-orang yang melakukan sesuatu dan kemudian dia menghadapi kegagalan. Tapi lebih banyak orang-orang yang belum melakukan sesuatu udah gagal. Beneran, Ustaz? Beneran. Kenapa sebabnya? Dia udah gagal di mindsetnya dia udah gagal di pikiran dia, karena dia udah mikirnya, udah nggak mungkin lah, ngapain ya, nggak mungkin lah, udah pesimis, lebih sinis, lebih parah lagi, dikasih masukan malah ngomel, emang lu pikir gua nggak ngapa-ngapain apa? Emang lu pikir galakkan dia. Maka tolong kalimat ini indah sekali masukin di dalam kita punya hati, bahwa ada orang yang melakukan sesuatu dan gagal, tapi lebih banyak orang yang belum melakukan sesuatu, bahkan tidak melakukan sesuatu, lalu kemudian dia menjadi gagal. Nah, ini yang kemudian kita jadikan catatan. Itu ada kepala kecil siapa? Boleh ditunjukin dong? Ada kepala kecil siapa? Coba lihat. Dia baru bangun. Halo, Aslan.
pinjem papanya dulu ya, nggak lama kok. Oke. Eh, Ustadz, ini Ya. jadi terpikir satu keadaan gitu ya. Kalau ada orang kemudian dia bilang gini, saya telat bangun sehingga saya terlambat sholat subuhnya. Kemudian saat itu saya ada ujian dan kemudian saya gagal. Oh, saya gagal ujian karena terlambat sholat subuh. Nah, ini kan banyak kita terjebak di pola pikir seperti ini. Kalau dari yang saya simak apa yang Ustadz sampaikan, kedengeran nggak Ustadz? Kedengeran ya. Berarti apakah dia gagal karena terlambat sholat subuh? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Dan dia tidak akan mungkin pernah tahu pasti, tidak ada orang bakal pernah tahu pasti. Tapi bagaimana sangkaan dia kepada Sang Pencipta? Apakah dia digagalkan, nggak lulus ujian, itu karena memang Allah sudah menyiapkan yang lebih baik untuk dia? Apakah dia punya keyakinan itu, atau dia melihat bahwa lulus ujian adalah yang lebih baik daripada apa yang sudah disiapkan oleh Allah? Ini betul nggak Ustaz? Rene, ada orang yang kemudian berangkat dengan kesalahpahaman atau kemudian buruk sangka, menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Nah, yang tadi dilakukan contoh yang Rene sebutkan itu terapi, Rene. Terapi untuk menghilangkan buruk sangka kita kepada orang lain atau kebiasaan kita menyalahkan, sehingga kayak gue nggak berhasil ini gara-gara elu, gue nggak berhasil ini karena partnernya malu sih, gue nggak bisa nih bahtera rumah tangga gagal karena istri gue tuh lelet banget karena disalahin, atau pakai bahasa yang mohon maaf nih, karena nusyus istri saya. Yang nusyus istrinya apa kemudian suaminya. Dan nah, ternyata terapi itu dilakukan adalah dengan cara, jika ada segala sesuatu yang di hari tersebut kita mendapati kegagalan, maka cross check ibadah kita di hari itu. Fokusnya di diri sendiri dulu gitu ya. Iya, tujuannya adalah terapis, bukan untuk memutuskan. Itu bukan bukan gara-gara sholat subuh, belum tentu. Banyak hal faktornya. Tapi dengan mengatakan, ini gue subuhnya si telat, kita sudah tidak mengatakan bahwa ini gara-gara istri gue, gara-gara tetangga gue sini semalam ada hajatan, ini gara-gara. Itu tidak bisa jadi alasan. Paham. Nah, nanti ini langkah awalnya, proses awalnya, yang sampai di tahap selanjutnya, ketika kita gagal, tidak perlu ada kesalahan yang diungkit-ungkit, tidak perlu melihat ke sana kemari, tapi kita ngelihatnya ke depan. Oke, di depan masih ada kesempatan lagi. Oke, di depan masih ada kesempatan lagi. Nah, itu akan yang tahap yang akan diinginkan. Jadi, kalau bahasanya ini adalah terapi sebenarnya untuk menghilangkan buruk sangka kita sama orang lain. Karena kalau udah kebiasaan menyalahkan karena berangkat tadi dari pintu keraguan, maka sampai kapanpun akan terus menyalahkan. Terus menyalahkan. Yang lebih buruk gini, Ren. Lihat, ini adalah menyalahkan seumur hidup. Ini buruk sekali, teman-teman. Kalau ada ini tolong buang. Misalnya begini. Kenapa saya punya sifat ini? Ya karena saya punya karakter ini didapat dari orang tua saya. Ini kan seumur hidup, loh, Ren. Iya. Ini buruk sekali dengan mengatakan bahwa ya gue gampang marah ini karena orang tua saya, Ustaz. Ya saya karena malas ini karena orang tua saya. Dia menyalahkan orang tuanya. Maka dimanapun dia berada, dia akan kayak begitu terus. Nah, ini harus diterapi biar hilang. Nah, terapi itu adalah stop tentang orang lain, mulai fokus kepada diri sendiri. Betul. Sehingga kita bisa berbaik sangka ketentuan-ketentuan. Paham, Ustaz. Ini sebenarnya tadi pertanyaan saya ajukan ilustrasi untuk lebih memperjelas pertanyaan dari Mayang dan pertanyaan dari Pale ya. Ujung dari usaha itu belum kita lihat karena kita juga masih menjalani kehidupan ini. Gitu. Kawan-kawan, mohon maaf kita akan akhiri tidak terlalu lama dari jam 9 karena Ustadz tampaknya juga ada kegiatan, tapi alasan yang lebih jujur karena yang ngomong bakal keluar kota besok dini hari, jadi butuh tepar gitu ya. Gitu. Dan kita akan tutup Ustadz dengan mungkin kalau ada nasihat secara spesifik yang bisa Ustadz sampaikan terkait
keraguan. Ini ada Rizky juga bertanya, ya, ada Lulu juga minta kepastian gitu. Jadi takdir ada di ujung usaha. Mungkin ini yang bisa jadi jawaban ketika ada pertanyaan, bila takdir sudah ditentukan, lalu untuk apa manusia berusaha? Ya betul sekali ya, Lulu ya. Nah, ada nasihat final Ustadz terkait menata, kalaupun kita merasakan keraguan, untuk nggak kemudian langsung antipati, takut, prasangka buruk, tapi malah dikelola untuk kemudian bisa sampai pada keyakinan yang hakiki. Baik, Bismillah. Buat teman-teman dan kita semuanya, keraguan itu adalah bagian dari proses kita untuk menuju kepada keyakinan. Jadi kita bisa mantap dengan keyakinan kita karena ada keraguan. Kalau nggak ada keraguan, kita nggak akan kenal dengan keyakinan. Maka yang ingin saya sampaikan adalah bukan tentang bagaimana kok saya ragu mulu, bukan. Tapi tentang bagaimana kemudian kita bersikap. Maka pastikan kita punya medianya, pastikan kemudian kita punya kompetensinya. Gimana caranya? Kita sudah tahu penerangnya, kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu bagaimana bersikapnya. Berarti sebelum melakukan sesuatu, maka kita bawa sesuatu yang akan kita lakukan ini pada perkara-perkara, tanda-tanda, indikasi-indikasi yang membuat kita yakin untuk melakukan hal tersebut. Bukan dari hasil tebak-tebakan. Artinya ada pertimbangan, ada indikasi, ada tanda-tanda. Anda sudah jalan, mencari, riset, analisa, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada orang yang kita ajak diskusi, ada orang yang kemudian kita tanya. Maka kalau ini muncul keraguan dari hasil apa yang sudah kita ikhtiarkan, maka lanjutkan, jalani. Kalaupun dalam prosesnya ternyata kita menemukan kebuntuan ataupun bahasanya adalah kegagalan, pasti akan membawa kita untuk memotivasi lebih tinggi lagi untuk melakukan yang lebih keren, lebih kece dari yang udah kita lakuin sebelumnya. Ya. Nah, dari sinilah barulah kita akan mengerti tentang bagaimana yakin akan kebenaran. Jadi nggak bisa yakin akan kebenaran kecuali kita sudah ragu di dalam kita punya keyakinan. Saya ulangin lagi. Kita nggak akan berhasil yakin atau memiliki keyakinan dalam kebenaran sebelum kita mendapatkan proses ragu di dalam apa yang kita yakini. Nah, saya pikir ini yang menjadi penutup buat kita yang dalam melakukan sesuatu bisa lebih siap, dan dalam berprosesnya kita sudah tahu kondisinya. Jadi tinggal lihat kita ada di depan dalam berproses atau kita sudah mendapati hasilnya dan kita tahu bagaimana bersikap. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Ini membantu sekali buat kita semua, terutama buat saya. Ya, jadi kita bisa memaknai setiap feeling yang ada, bukan untuk dijadikan keputusan, tapi untuk kemudian diproses lebih lanjut. Kan alatnya udah banyak, udah ada Google, udah ada telepon, semuanya bisa digunakan. Tinggal apakah kita mau untuk memantaskan diri, reach out. Dan ini emang secara kultural problem kita sih Ustadz ya. Kita cenderung cuma mau nanyanya ke orang-orang yang kita kenal atau yang kenal kita, tapi tidak mau bertanya lebih jauh dari itu. Ini jadi mudah-mudahan obrolan malam ini jadi pemicu dan mungkin kalau dibahasakan penabok ya, buat selepetan yang seru, yang mudah-mudahan semua akan mendapatkan manfaat dan keberkahan dari obrolan malam ini. Ustadz, supaya afdol, kita tolong kita pimpin doa dong Ustadz, supaya kita bisa merasakan ademnya obrolan malam ini, dan insya Allah 2 pekan lagi kita akan jumpa. Saya kayaknya seru ya ini, sekaligus nanya nih, kita ngobrolin soal seluk-beluk silaturahmi ya. Kan kebanyakan ngelihat itu sebagai sebuah kalimat yang klise, tapi sulit untuk dipahami apa sih esensi silaturahmi. Jadi 2 pekan lagi kita akan ngobrolin silaturahmi. Sepakat nggak menurut kawan-kawan ya? Atau kalau ada ide lain boleh lempar di kolom chat. Ya. Terima kasih Ustadz, kalau boleh dipimpin doanya, silahkan. Siap. Mari sama-sama kita mohon, minta sama Allah Subhanahu wa taala, kita minta mudah-mudahan kita selalu ditetapkan keyakinan, kekuatan, istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Allah, jadikan kumpul kami di malam hari ini adalah perkumpulan yang penuh dengan keberkahan. Amin. Kumpul malam hari ini kita adalah kumpul yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Ya Rob, Engkau yang membolak-balikan hati kami. Tetapkan hati kami dalam keyakinan. Tetapkan hati kami dalam keimanan. Tetapkan hati kami dalam keistiqomahan. Ya Rob, tunjukkan kepada kami jalan yang benar. Kami orang yang awam, kami orang yang tidak tahu. Maka bimbing kami ya Rob, agar kami tahu untuk bertindak dan melakukan apa yang harus kami lakukan. Ya Rob, kami tidak paham terhadap apa yang kami lakukan. Maka ajarkan kepada kami apa-apa yang kami belum paham. Ya Rob, banyak hal yang kami belum tahu. Maka ajarkan kepada kami apa-apa yang kemudian kami belum tahu. Inna nas'aluka ya Rob, kami mohon anugerahi kepada kami ilmu. Karena ilmu ini menjadi penerang. Jadikan ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ya Rob, jadikan di dalam hati kami ini keinginan-keinginan untuk terus belajar, berproses. Jauhkan ya Rob daripada hati kami yang terlalu cepat dalam menyimpulkan, terlalu cepat membuat keputusan, terlalu cepat membuat kesimpulan, sehingga akan berakhir kepada keputusasaan, penyesalan, dan yang lebih parah daripada itu adalah menyalahkan orang lain. Ya Rabbana inna nas'aluka ya Rabb, kami mohon jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang kemudian selalu terus-menerus untuk mencari kebaikan, terus-menerus menuntut ilmu. Bukan untuk menjadikan kami lebih baik dari orang lain. Bukan untuk menjadikan lebih baik dari siapa. Tetapi ya Rabb, tanamkan di hati kami bahwa ilmu yang kami dapat hanya untuk kami lebih baik dari diri kami yang sebelumnya. Pembuktian yang terbaik adalah membuktikan bahwa saat ini kami lebih baik dari diri kami yang sebelumnya. Bukan lebih baik dari orang lain. Atau bukan lebih baik dari orang yang pernah kami lihat. Ya Rabb, kami mohon jadikan keluarga kami, anak turunan kami, mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Terakhir kami memohon ya Rabb, yang berkumpul hari ini, jika ada kesulitan-kesulitan yang hinggap kepada kami ya Rabb, ganti kesulitan ini menjadi kemudahan. Jika ada di antara kami dalam keadaan sakit, berikan kepada mereka kesehatan, kesabaran, kepulihan. Jika ada di antara kami pun yang belum memiliki pekerjaan, mudahkan mereka agar bisa memiliki pekerjaan yang aman, pekerjaan yang mapan, yang bermanfaat. Ya Rabb, kami yang sudah memiliki pekerjaan, bimbing kami agar kami selalu mendapati pekerjaan yang barokah, yang halal, manfaat bagi kami, manfaat bagi keluarga kami, manfaat bagi dunia dan akhirat kami. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ustadz, kawan-kawan. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Insya Allah Mutia kita akan coba pikirkan ya untuk bisa silaturahmi offline, seru juga nih. Ya kawan-kawan yang sudah gabung malam ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.